Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Badrikula Faridzi. Saya adalah mahasiswa Universitas Iberasia, Prodi Akuntansi PJJ S1. Eh, saya berada dalam kelas AK 404 untuk mata kuliah e-commerce dan bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan terkait resume jurnal yang telah saya lakukan terhadap dua jurnal, yaitu yang pertama jurnal internasional dan yang kedua adalah jurnal nasional. Hal ini untuk menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah e-commerce dan bisnis. Langsung saja ke jurnal yang pertama, yaitu jurnal internasional dari Dharani dan Resma dari University of Calicut, India, berjudul Comparative Analysis of E-commerce Business Models in Urban and Rural Markets, Strategies for Sustainable Growth. Eh, yang pertama saya akan bahas yaitu terkait latar belakang mengapa dilakukan penelitian ini oleh Dharani dan Risma. Jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pesat e-commerce yang telah mengubah lanskap retail global, namun masih menghadapi tantangan dalam menjangkau pasar urban dan rural secara efektif. Di pasar urban, infrastruktur teknologi yang maju, literasi digital yang tinggi, dan konektivitas internet mendukung adopsi e-commerce, tetapi persaingan ketat menyebabkan saturasi pasar, perang harga, dan kesulitan retensi pelanggan. Sebaliknya, pasar rural menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur logistik, rendahnya penetrasi digital, literasi digital yang minim, dan kurangnya kepercayaan terhadap transaksi online yang menyebabkan banyak konsumen rural lebih memilih pembayaran tunai saat pengiriman atau COD. Model bisnis e-commerce saat ini cenderung urban sentris dan kurang mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik konsumen rural, seperti perilaku pembelian yang dipengaruhi kepercayaan dan preferensi terhadap perdagangan berbasis komunitas. Kurangnya penelitian yang membandingkan efektivitas model bisnis e-commerce di kedua pasar ini menjadi landasan pentingnya penelitian ini untuk menciptakan strategi e-commerce yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, eh, itu yang pertama untuk menganalisis dan membandingkan efektivitas berbagai model bisnis e-commerce di pasar urban dan rural. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi adopsi e-commerce seperti literasi digital, preferensi pembayaran, dan tantangan logistik. Kemudian juga mengusulkan model bisnis hibrida yang memanfaatkan inovasi digital sambil mengatasi kendala pasar rural. Untuk manfaatnya, di sini penelitian ini memberikan kerangka kerja komparatif untuk mengevaluasi faktor keberhasilan model bisnis e-commerce di pasar urban dan rural. Kemudian menyediakan wawasan tentang perbedaan perilaku konsumen antara pasar urban dan rural yang dapat digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, dapat juga menawarkan solusi praktis melalui model hibrida yang mengintegrasikan teknologi seperti mobile commerce, social commerce, dan rantai pasok lokal untuk meningkatkan penetrasi pasar dan pertumbuhan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, dapat membantu pelaku bisnis dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan ekosistem e-commerce yang inklusif, terutama untuk pasar rural yang kurang terlayani. Baik, untuk metode atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan, di sini peneliti menggunakan pendekatan mixed method yang menggabungkan survei dan studi kasus untuk mengevaluasi model bisnis e-commerce di pasar urban dan rural. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama, ada analisis model bisnis e-commerce. Di sini peneliti menganalisis model bisnis seperti business to consumer atau B2C, kemudian customer to consumer atau C2C dan social commerce untuk menilai efektivitasnya di kedua pasar berdasarkan perilaku konsumen, efisiensi logistik, dan tingkat adopsi digital. Di sini peneliti juga melakukan survei dan pengumpulan data di pasar urban, yaitu terhadap pengguna e-commerce urban yang dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat personalisasi dan integrasi omnichannel.
Data dianalisis menggunakan ANOVA untuk mengevaluasi dampak strategi seperti personalisasi berbasis AI, integrasi omnichannel, dan logistik otomatis terhadap metrik seperti tingkat konversi penjualan dan efisiensi pengiriman. Untuk pasar rural, survei dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan intervensi seperti e-commerce tradisional, e-commerce berbantuan agen, mobile first dengan sistem pembayaran hibrida, dan social commerce berbasis komunitas. Di sini ANOVA digunakan untuk mengukur peningkatan tingkat pemesanan dan kepercayaan terhadap e-commerce. Kemudian ada juga inovasi lintas pasar, yaitu dilakukan terhadap partisipan 400 urban dan 400 rural untuk mengevaluasi dampak inovasi seperti prediksi permintaan berbasis AI, transaksi berbasis blockchain, visualisasi produk dengan AR, dan logistik berkelanjutan terhadap retensi pelanggan dan efisiensi biaya logistik. Peneliti juga melakukan studi kasus dengan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi strategi seperti pusat pemenuhan terdesentralisasi dan kemitraan lokal untuk mengatasi tantangan logistik rural. Di sini juga ada pengembangan model hibrida menggunakan HBM atau Hybrid E-commerce Business Model. Jadi berdasarkan temuan ini, peneliti mengusulkan HBM ini yang mengintegrasikan elemen B2C, C2C, dan social e-commerce, serta solusi teknologi seperti mobile first, sistem pembayaran hibrida, dan logistik terdesentralisasi. Untuk teknologi yang diterapkan dalam penelitian ini, di sini peneliti menerapkan berbagai teknologi untuk mendukung strategi e-commerce di pasar urban dan rural, yaitu termasuk ada AI-driven personalization, yaitu algoritma machine learning, digunakan untuk analisis perilaku konsumen, rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan penetapan harga dinamis di pasar urban. Ada juga omnichannel integration, yaitu sinkronisasi pengalaman belanja online dan offline melalui aplikasi mobile, platform web, dan toko retail pintar. Ada juga automated logistics and warehousing. Di sini manajemen rantai pasok berbasis AI termasuk pengiriman berbantuan drone dan otomatisasi gudang untuk meningkatkan efisiensi pengiriman di pasar urban. Ada juga digital payment ecosystem, yaitu beragam gateway pembayaran seperti dompet digital, opsi Buy Now Pay Later atau BNPL, dan transaksi berbasis blockchain untuk meningkatkan keamanan dan fleksibilitas transaksi. Selain itu, ada juga mobile first commerce, yaitu aplikasi ringan yang dioptimalkan untuk lingkungan dengan bandwidth rendah, mendukung akses e-commerce di pasar rural. Ada juga blockchain for secure transactions, digunakan untuk memastikan transparansi dalam pembayaran dan manajemen rantai pasok, untuk meningkatkan kepercayaan konsumen rural terhadap transaksi digital. Ada juga AR, yaitu augmented reality, digunakan untuk visualisasi produk virtual, membantu konsumen rural meningkatkan kepercayaan terhadap pembelian online. Yang terakhir ada sustainable logistik, yaitu kemitraan dengan penyedia logistik, kendaraan listrik seperti EV, dan pengiriman berbantuan drone untuk distribusi yang hemat biaya dan ramah lingkungan. Untuk hasil penelitiannya sendiri, di sini menunjukkan bahwa di pasar urban, strategi personalisasi berbasis AI dan integrasi omnichannel menghasilkan tingkat konversi penjualan tertinggi dengan p-value sebesar 0,0001, yang artinya signifikan secara statistik berdasarkan ANOVA. Logistik otomatis dan pengiriman berbantuan drone mengurangi waktu pengiriman dan meningkatkan efisiensi biaya operasional. Untuk di pasar rural, social commerce berbasis komunitas menghasilkan tingkat pemesanan tertinggi, menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam adopsi e-commerce rural. Sistem pembayaran hibrida meningkatkan adopsi transaksi digital, mengurangi ketergantungan pada COD. Pusat pemenuhan terdesentralisasi mengurangi waktu pengiriman sebesar 35%, menjadikannya solusi efektif untuk logistik rural. Kemudian untuk inovasi lintas pasar, kombinasi AR dan logistik berkelanjutan meningkatkan retensi pelanggan di kedua pasar. Transaksi berbasis blockchain
meningkatkan persepsi keamanan transaksi di pasar rural sebesar 40%. Prediksi permintaan berbasis AI mengurangi biaya penyimpanan inventaris sebesar 25%, meningkatkan efisiensi rantai pasok. Kesimpulannya, untuk model HEBM ini terbukti efektif dalam mengintegrasikan strategi urban seperti personalisasi AI, omnichannel, logistik otomatis, dan rural seperti social commerce, pembayaran hibrida, logistik terdesentralisasi, sehingga menciptakan ekosistem e-commerce yang inklusif dan berkelanjutan. Baik, di sini peneliti sudah memberikan saran untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Namun dalam kacamata saya akan menyarankan beberapa pengembangan lebih lanjut, yaitu yang pertama, mengembangkan aplikasi e-commerce yang lebih sederhana dan hemat data untuk pengguna di pasar rural dengan internet terbatas. Kemudian meneliti cara meningkatkan kepercayaan konsumen rural terhadap pembayaran digital, misalnya dengan edukasi atau promosi dompet digital. Kemudian menguji penggunaan teknologi sederhana seperti SMS atau aplikasi suara dalam bahasa lokal untuk membantu konsumen rural berbelanja online. Selanjutnya, dapat juga meneliti cara memperluas logistik terdesentralisasi agar pengiriman di daerah rural lebih cepat dan murah. Bisa juga dengan mengevaluasi dampak pelatihan literasi digital untuk konsumen rural dalam meningkatkan adopsi e-commerce. Sekian pembahasan untuk jurnal yang pertama, jurnal internasional. Kita lanjutkan ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal nasional yang diterbitkan oleh Risma Hikmatul Hida Saskia Putri di Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Berjudul From Offline to Online, Transformasi Inovasi di Bisnis UMKM Desa Karangasem dengan E-commerce di Era Digital. Jadi untuk jurnal ini sendiri dilatar belakangi oleh potensi ekonomi UMKM di Desa Karangasem, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban yang masih terbatas karena mengandalkan sistem pemasaran offline. UMKM di wilayah pedesaan ini menghadapi masalah rendahnya jangkauan pasar, efisiensi operasional yang kurang, dan minimnya inovasi bisnis akibat keterbatasan akses teknologi. Era digital yang ditandai dengan revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0 mendorong perlunya transformasi bisnis ke platform e-commerce untuk meningkatkan daya saing. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital, infrastruktur internet yang belum rata, dan kepercayaan rendah terhadap transaksi online menjadi hambatan utama. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana UMKM pedesaan dapat beradaptasi dengan e-commerce untuk memperluas pasar dan meningkatkan pertumbuhan usaha, mengingat sedikitnya studi yang fokus pada konteks pedesaan seperti Desa Karangasem. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu mengeksplorasi proses transformasi bisnis UMKM dari offline ke online melalui adopsi e-commerce di Desa Karangasem, kemudian mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam transformasi digital UMKM, dan ingin mengetahui bentuk inovasi bisnis yang muncul dan dampaknya terhadap pertumbuhan usaha. Untuk manfaatnya, dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika transformasi digital UMKM di wilayah pedesaan yang dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha, kemudian dapat juga menyediakan rekomendasi praktis untuk pemerintahan daerah, lembaga pelatihan, dan penyedia platform e-commerce dalam mendukung digitalisasi UMKM. Dapat juga untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan fokus pada konteks pedesaan yang selama ini kurang diperhatikan dibandingkan wilayah perkotaan. Juga untuk mendukung pengembangan kebijakan untuk meningkatkan literasi digital dan infrastruktur teknologi di desa. Untuk metode atau langkah-langkah penelitian, di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami transformasi bisnis UMKM di Desa Karangasem. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi yang pertama, desain penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal dan multi kasus bersifat eksploratif dan deskriptif.
Penelitian ini berfokus pada proses transformasi, faktor pendorong atau penghambat, bentuk inovasi bisnis, dan dampaknya pada pertumbuhan usaha. Untuk lokasi penelitiannya di Desa Karangasem dengan objek pelaku UMKM yang sedang atau telah bertransformasi ke e-commerce. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 10 pelaku UMKM, 2 tokoh masyarakat, dan 1 petugas dinas UMKM secara semi terstruktur menggunakan panduan wawancara. Dilakukan selama 3 bulan untuk mengamati aktivitas bisnis sebelum dan sesudah adopsi e-commerce. Kemudian untuk dokumentasi yaitu mengumpulkan foto produk, data transaksi, screenshot toko online, dan laporan pelatihan digital. Untuk analisis datanya dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduksi data, yaitu memilah informasi penting dari wawancara dan observasi, kemudian penyajian datanya dalam bentuk narasi, tabel tematik, dan diagram hubungan konsep. Kemudian dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan menggunakan triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumbernya dari UMKM, tokoh masyarakat, dan dinas, serta member checking untuk memastikan akurasi data. Kemudian ada juga kerangka teoritis menggunakan model adaptasi TAM atau Technology Acceptance Model dengan variabel inovasi bisnis untuk menganalisis penerimaan teknologi. Untuk teknologi yang diterapkan dalam penelitian tidak disebutkan secara eksplisit, namun berdasarkan kesimpulan saya, penelitian ini memanfaatkan beberapa teknologi untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, dan transformasi bisnis UMKM di Desa Karangasem. Untuk pengumpulan dan pengelolaan datanya, peneliti dapat menggunakan laptop untuk menyimpan dan mengolah informasi dari wawancara serta observasi. Selain itu, smartphone juga bisa dipakai untuk merekam wawancara dengan pelaku UMKM dan mengamati aktivitas bisnis di lapangan. Untuk analisis data, perangkat lunak khusus digunakan untuk memilah dan mengelompokkan informasi kualitatif seperti hasil wawancara, sedangkan perangkat lunak pengolah data sederhana untuk membuat tabel atau grafik. Dalam konteks transformasi bisnis, UMKM di desa ini menggunakan platform e-commerce berbasis marketplace dan media sosial untuk berjualan online, memungkinkan mereka memperluas pasar dari sistem offline ke online. Teknologi ini membantu UMKM meningkatkan pemasaran, distribusi, dan manajemen pesanan secara digital. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong transformasi yaitu kebutuhan pasar yang semakin digital, peningkatan daya saing regional, serta program pelatihan digitalisasi UMKM oleh pemerintah desa dan kabupaten. Untuk hambatannya sendiri, itu ada rendahnya literasi digital. Ini dilaporkan oleh 8 dari 10 responden. Kemudian infrastruktur internet yang terbatas, kemudian kurangnya pemahaman tentang logistik e-commerce, kemudian juga rendahnya kepercayaan terhadap platform digital dan pembayaran online. Untuk bentuk inovasi bisnisnya ada model bisnis yaitu berpindah dari toko fisik ke marketplace base. Kemudian ada inovasi pemasaran yaitu promosi melalui media sosial dan iklan berbayar. Kemudian ada inovasi distribusi menggunakan jasa ekspedisi lokal dan nasional. Untuk dampaknya pada pertumbuhan usaha yaitu ada peningkatan omset sebesar 40 sampai 60% bagi UMKM yang menggunakan e-commerce, kenaikan jumlah pelanggan dan kepuasan konsumen, diskor rata-rata 4 sampai 4,2 pada skala 1 sampai 5, dan kemampuan adaptasi teknologi masih relatif rendah, diskor 3,5, menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan. Eh, untuk hal lain, ada di sini disimpulkan juga bahwa kolaborasi antara pelaku UMKM menjadi kunci sukses transformasi. Kemudian, adopsi e-commerce juga mendukung hipotesis bahwa platform digital meningkatkan inovasi dan performa bisnis sesuai dengan TAM. Di sini perceive usefulness sebagai motivator utama.
Selanjutnya, untuk saran penelitian yang akan dilakukan selanjutnya, itu sebenarnya sudah disampaikan penulis pada jurnalnya, namun dalam kacamata saya menyarankan pengembangan lebih lanjut sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperluas penelitian ke desa-desa lain untuk membandingkan pengalaman transformasi digital UMKM. Kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak e-commerce secara lebih terukur, seperti peningkatan omset atau jumlah pelanggan. Kemudian meneliti efektivitas platform e-commerce, misalnya Shopee versus Tokopedia dalam mendukung UMKM pedesaan. Bisa juga mengembangkan pelatihan digital yang lebih sederhana dan terjangkau untuk meningkatkan literasi digital pelaku UMKM. Kemudian bisa juga dengan meneliti solusi infrastruktur internet murah untuk mendukung adopsi e-commerce di wilayah pedesaan. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.